Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maidi Tania Intan Bunga Pratiwi. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit infeksi emerging. Penyakit infeksi emerging merupakan penyakit yang muncul dan menyerang pada suatu populasi untuk pertama kalinya, atau penyakit ini pernah terjadi di suatu daerah tertentu di masa lalu, kemudian mengalami penurunan atau telah dikendalikan. Serta di kemudian hari penyakit ini muncul kembali dalam jumlah yang meningkat serta penyebaran ke daerah geografis yang baru. Kadang sebuah penyakit lama muncul dalam bentuk klinis yang baru yang bisa jadi lebih parah atau fatal. Penyakit ini disebut dengan penyakit re-emerging. Kebanyakan penyakit emerging dan re-emerging berasal dari zoonotik, artinya penyakit ini muncul dari seekor hewan kemudian menginfeksi manusia. Terdapat begitu banyak faktor yang mempercepat kemunculan penyakit baru, yang menyebabkan agen infeksi berkembang menjadi bentuk ekologis yang baru. Antara lain urbanisasi dan penghancuran habitat asli yang membuat manusia dan hewan berada dalam kehidupan yang sangat dekat. Perubahan iklim, perubahan ekosistem, perubahan dalam populasi inang reservoir atau faktor serangga perantara, serta adanya mutasi genetik mikroba. Dampak dari penyakit baru sulit untuk diprediksi, terlebih jika manusia hanya memiliki sedikit kekebalan terhadap penyakit baru ini. Saat ini, penyakit infeksi emerging yang dialami banyak negara ialah COVID-19. COVID-19 diidentifikasikan pada tahun 2019 di Wuhan, Cina, sebagai jenis coronavirus baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Pada 11 Maret 2020, WHO telah menyatakan situasi tersebut sebagai pandemi yang mengancam keselamatan umat manusia di dunia. Coronavirus merupakan keluarga besar dari virus yang diketahui menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. COVID-19 memiliki masa inkubasi 2 hingga 14 hari. Saat ini, vaksin COVID-19 masih dalam upaya penelitian serta dalam uji coba klinis. Dengan gejala demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, letih, lesu, serta gangguan pernafasan. Berikut terdapat cuplikan video berita tentang jumlah kasus terkini. Kemudian Jawa Tengah melaporkan 153 kasus baru dan 50 sembuh. Berdasarkan berita tersebut, di Indonesia, kasus terkonfirmasi COVID-19 sudah mencapai angka 50.000 lebih. Di Jawa Tengah, kasus terus meningkat pada 30 Juni 2020. Karena saat ini Indonesia telah menerapkan new normal atau hidup secara berdampingan dengan COVID-19 dalam menjalankan berbagai aktivitas keseharian, maka kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan ketika bepergian. Seperti cuplikan berita COVID-19 di Kabupaten Kudus. Salah satu pasar tradisional terbesar di Kudus, Jawa Tengah ditutup selama 2 hari setelah salah seorang pedagang di pasar itu terkonfirmasi positif COVID-19 dan meninggal dunia. Pasar Kliwon yang merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kudus, Jawa Tengah mulai Jumat pagi ditutup. Penutupan ini dilakukan untuk mensterilkan pasar agar terbebas dari virus corona. Petugas pun langsung melakukan tracking dan melakukan pemeriksaan swab terhadap orang yang pernah kontak dengan korban. Selain itu, penutupan ini dilakukan karena hasil pantauan dari tim gugus tugas COVID-19 mendapati masih ada pedagang dan juga pembeli yang belum tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan. Memang ada pedagang yang menjadi korban COVID, walaupun domisilinya tidak di Kabupaten Kudus, tapi yang bersangkutan mempunyai dan berdagang di Pasar Kliwon. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa banyak pengunjung dan pedagang Pasar Kliwon yang tidak memenuhi standar protokoler dari COVID-19 sendiri, seperti memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Setelah melihat berita tersebut, meskipun kita telah berada pada fase new normal, bukan berarti kita mengabaikan protokol kesehatan. Justru sebaliknya, kita semakin memperketat
protokol kesehatan tersebut. Apalagi jika kita berada di tempat keramaian seperti pasar, swalayan, transportasi umum. Sebab cara penularan COVID-19 ini melalui banyak cara, antara lain melalui droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk atau bersin. Kemudian adanya kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Menyentuh benda atau permukaan yang telah terkontaminasi virus. Kemudian tangan tersebut menyentuh mata, hidung, mulut sebelum cuci tangan. Sebuah studi baru menunjukkan potensi penularan melalui udara. Ketika seseorang batuk dan bersin, kemudian mengeluarkan cairan yang mengandung virus, maka akan berpotensi menyebar ke udara dan bisa langsung masuk ke tubuh orang lain jika berada dalam jarak yang dekat. Bahkan, para peneliti menemukan jika virus dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu di udara dan menempel di permukaan benda, tergantung beberapa faktor seperti panas dan kelembapan. COVID-19 ini terbukti dapat bertahan 4 jam pada tembaga, hingga 24 jam pada karton, 2 hingga 3 hari pada plastik dan stainless steel. Jarak penyebaran cairan di udara setidaknya sejauh 2 meter antar manusia. Oleh karena itu, physical distancing diyakini menjadi pilihan atau salah satu alternatif sebagai upaya menekan angka penyebaran. Meski tidak dapat menghilangkan virus, physical distancing atau jarak fisik ini yang mengambil jarak dengan menghindari kerumunan, pertemuan publik, dan tidak mendatangi pertemuan dalam kelompok besar. Artinya, terdapat ruang yang cukup antara orang lain sehingga menghilangkan rute transmisi. Untuk pencegahan yang dapat dilakukan atau untuk menghambat serta menekan laju penyebaran virus COVID-19 ini dengan cara menggunakan masker setiap kali kita bepergian di luar. Menggunakan masker yang benar dengan menutup hidung, mulut, dan dagu. Kemudian hindari untuk menyentuh mata, hidung, mulut apabila tangan kita tidak dalam keadaan bersih. Selalu melakukan physical distancing atau ambil jarak lebih dari 1 meter dengan orang-orang yang berada di luar rumah. Kemudian sering melakukan cuci tangan dengan sabun selama minimal 20 detik. Selain itu, selalu ikuti perkembangan dan informasi dan hanya ikuti sumber terpercaya. Setiap kali ada krisis atau ada saja orang-orang yang suka menyebarkan informasi palsu dan hoax yang membingungkan masyarakat dan membuat situasi menjadi lebih buruk. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah menjaga dan memperkuat imunitas tubuh. Jangan lupa untuk memperhatikan pola makan, selalu melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya, serta mengkonsumsi vitamin. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Bila kita berwajibnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.